Coba lihat deh, di atas meja ini tuh bukan cuma makanan biasa. Ini pesta maafnya Indonesia. Dan kita bakal bedah tradisi yang luar biasa ini bareng-bareng. Pernah kepikiran gak sih kalau maaf itu ada rasanya? Kira-kira rasanya kayak apa ya? Kedengarannya mungkin aneh, tapi percaya deh, di Indonesia jawabannya itu ada. Ya, di meja makan. Oke, kita mulai perjalanan kita dari panggung utamanya dulu ya. Sebuah perayaan super besar yang namanya Lebaran. Di mana-mana di dunia ini, kalau ada perayaan, pasti pusatnya makanan kan? Momen buat kumpul keluarga, kumpul temen. Indonesia juga sama, nggak ada bedanya. Cuma, mereka berhasil bawa tradisi ini ke level yang benar-benar beda. Jadi, Lebaran itu apa sih? Gampangnya, ini nama populer buat Idul Fitri di Indonesia. Kata Lebaran itu asalnya dari bahasa Jawa, lebar, yang artinya ya, selesai. Ini jadi penanda berakhirnya puasa Ramadan sebulan penuh. Dan pesta pun dimulai. Nah, sekarang kita fokus ke satu hidangan yang jadi bintangnya perayaan ini. Kelihatannya sederhana banget, tapi maknanya dalam banget. Jadi gini, olahan beras kayak gini tuh sebenarnya udah ada ribuan tahun loh. Ada yang namanya puso, ada tipat, itu dari abad ke-10 udah kecatat. Tapi game changernya itu kejadian di abad ke-15. Ada seorang wali, Sunan Kalijaga namanya, yang ngambil makanan simpel ini terus dikasih nyawa baru, dikasih makna filosofis. Dan lahirlah ketupat yang kita kenal sekarang. Dan disinilah letak jeniusnya. Sunan Kalijaga ngasih nama kupat, yang ternyata itu singkatan dari ngaku lepat dalam bahasa Jawa. Artinya, mengakui kesalahan. Keren banget kan? Tiba-tiba ini bukan lagi sekedar makanan. Ini jadi simbol, jadi pengingat yang bisa kita makan buat saling minta dan memberi maaf. Dan itulah kan inti dari Lebaran. Oke, dari satu simbol yang kuat banget ini, yuk kita lihat gambaran besarnya. Soalnya, meja makan pas Lebaran itu kayak miniatur keberagaman Indonesia. Coba deh lihat angka ini, 165. 165. Sebanyak itulah jumlah hidangan berbeda yang teridentifikasi disajiin pas Lebaran di seluruh Indonesia. Wah, ini bukan pesta biasa, ini udah kayak ensiklopedia kuliner berjalan. Dan ragamnya itu luar biasa banget. Coba bayangin, ada 31 jenis olahan beras, 26 macam kari, 18 jenis semur, 18 jenis kue kering, dan masih banyak lagi. Masing-masing kategori ini punya cerita sendiri tentang daerah dan budayanya. Terus kok bisa seragam ini? Jawabannya simpel, karena sejarah Indonesia itu ada di atas piring. Masakan Lebaran itu nyerap banyak banget pengaruh dari seluruh dunia. Ada rempah India, teknik masak dari Tiongkok, kue-kue Eropa dari Belanda sama Portugis, bahkan ada sentuhan Amerika juga. Biar lebih kebayang, nih contohnya, kastengel, kue keju itu aslinya dari Belanda. Terus nastar, itu warisan Portugis. Bakso yang kita semua suka, akarnya dari tradisi Tiongkok. Bahkan opor ayam yang ikonik banget, itu ada pengaruh kari India dan Melayu. Ini bukti nyata gimana sejarah dunia ketemu di dapurnya orang Indonesia. Tapi jangan salah, tradisi ini bukan cuma soal masa lalu. Justru, hidangan-hidangan kuno ini punya dampak yang nyata banget buat Indonesia zaman sekarang. Yuk kita lihat. Kalau penasaran segede apa dampaknya, lihat angka ini deh. 348 miliar dolar Amerika. Itu kontribusi industri makanan Lebaran ke pendapatan nasional di tahun 2023. Ini bukan lagi tradisi rumahan biasa, ini monster ekonomi. Dan dampaknya itu ada di dua level. Di level negara, yaitu tadi, kekuatan ekonominya luar biasa, pertumbuhannya 20-30% tiap tahun. Tapi di level personal buat kita-kita, ada juga manfaat kesehatannya. Setelah sebulan puasa, makanan Lebaran ini ngasih nutrisi penting. Bahkan makanan kayak tape ketan itu bantu pencernaan loh karena ada probiotik alaminya. Jadi, apa dong kesimpulannya? Apa yang bisa kita pelajari dari pesta super besar ini soal Indonesia? Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Pesta Lebaran itu bukan soal agama datang terus mengganti budaya lokal. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini soal merangkul dan merayakan tradisi yang udah ada. Ini momen di mana Islam di Indonesia nunjukin toleransi dan penghargaannya yang dalam banget buat kekayaan kuliner lokal. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Cerita tentang Indonesia itu terungkap lewat ketupat, opor, dan ratusan makanan lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita, makanan di meja makan kita sendiri, tradisi kita sendiri, kira-kira cerita apa ya yang mereka sampaikan tentang siapa kita dan dari mana asal kita?